Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 9 yang beranggota saya Maria dan Rima Siti Rohima. Di sini kami akan membahas efek ekuitas. Yang pertama, saham preferen memiliki sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Seperti halnya obligasi yang hanya membayar bunga atas pinjaman, pada kepemilikan saham preferen juga memberikan hasil dividen tetap saham preferen. Yang kedua, karakteristik saham preferen. Beberapa karakteristik dari saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, preferen terhadap dividen. Yang kedua, hak preferen terhadap dividen. Yang ketiga, hak dividen kumulatif. Yang keempat, dividen in arrears. Yang kelima, hak preferen pada waktu likuidasi. Yang ketiga, macam-macam saham preferen. Macam dari saham preferen ini diantaranya adalah yang pertama, convertible preference stock, saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa. Yang kedua, callable preference stock, yaitu saham preferen yang dapat ditebus. Yang ketiga, floating, yaitu saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Yang keempat, saham biasa. Apabila perusahaan hanya melepas ke publik satu kelas saham saja, maka saham ini berupa saham biasa atau saham beredar yang dilepas ke publik. Sebagai pemegang saham biasa dan juga sekaligus pemilik perusahaan, pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Hak kontrol kendali saham biasanya yaitu yang pertama, hak untuk memilih pimpinan perusahaan tergantung dari persentase jumlah kepemilikannya. Untuk menerima dividen pembagian keuntungan kepada investor saham biasa. Yang ketiga, hak preemptif. Hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi hak saham lama dari kemerosotan nilai. Yang kelima, saham treasury, saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasury yang nantinya dapat dijual kembali. Selanjutnya adalah nilai saham. Beberapa nilai yang berhubungan dengan saham akan dibahas di sini, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama, nilai buku diartikan sebagai nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Lalu yang kedua ada nilai pasar, yaitu nilai saham di pasar saham. Lalu yang terakhir ada nilai intrinsik, yaitu nilai sebenarnya dari saham. Lalu selanjutnya, nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Di antaranya yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Lalu yang kedua ada agio saham, yaitu selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Lalu yang ketiga ada nilai modal disetor. Nilai modal disetor dapat diartikan sebagai total yang dibayar oleh shareholder atau pemegang saham kepada emiten untuk ditukar dengan saham preferen atau ditukar dengan saham biasa. Lalu yang terakhir ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan kepada shareholder ini kemudian dimasukkan kembali ke emiten sebagai sumber dana internal. Nilai buku per lembar saham dapat diartikan sebagai jumlah aset bersih yang dimiliki shareholder dengan memiliki satu lembar saham.
karena aktiva bersih adalah sarana dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, nilai pasar. Nilai pasar atau market value berbeda dengan nilai buku. Apabila nilai buku diartikan sebagai nilai yang dicatat pada saat saham dilepas ke publik oleh emiten, maka nilai pasar merupakan harga saham yang terjadi pada transaksi jual beli di pasar saham pada saat tertentu oleh investor sebagai pelaku pasar. Nilai pasar tersebut ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran saham bersangkutan di bursa efek. Yang terakhir yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik atau nilai seharusnya dari suatu saham. Beberapa pertanyaan mendasar sering dilemparkan, seperti misalnya, apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan? Jika tidak, berapa nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut? Nilai seharusnya ini disebut dengan nilai fundamental atau nilai intrinsik. Kesimpulannya, saham merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, sering disebut efek atau sekuritas. Salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyerta atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental, yaitu yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value, lalu yang kedua ada pendekatan price earning ratio, dan yang terakhir adalah pendekatan penilaian saham lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.